Hola Mina. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan alur cerita anime Kaiju Hachigo Season 2 Episode 2. Setelah Narumi memberi instruksi kepada Kafka dan Kikoru untuk membereskan kaiju yang masuk ke lokasi pemusnahan, mereka berdua kini sudah bersiap. Dan menurut Kafka, itu adalah kesempatan yang sudah diberikan Komandan Isao, dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Para kaiju pun sudah datang di lokasi pembasmian wilayah timur, dan siap dihadapi oleh Kikoru. Kikoru mulai menggunakan pelepasan kekuatan kostumnya. Saat itu Regu Shinonome ditugaskan Narumi untuk mendukung Kikoru dan berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tapi tanpa aba-aba, Kikoru langsung menuju para kaiju dan menebasnya. Anggota yang lain cukup terkejut dengan Kikoru yang berhasil membunuh target mereka. Tapi menurut Kikoru itu masih belum, karena kekuatan Wakil Komandan Hoshina masih jauh lebih cepat, dan serangan Komandan Ashiro pun masih jauh lebih kuat. Lalu Kikoru maju lagi dan berhasil menebas satu kaiju lagi. Shinonome cukup terkesan, tapi saat itu Shinonome lengah karena di belakangnya ada kaiju yang siap menyerang. Hanya saja dengan pistolnya Kikoru menembak kaiju itu sambil berkata, "Tolong jangan lengah Ketua Regu Shinonome." Ucapan Kikoru itu membuat Shinonome kesal. Shinonome berkata, "Namamu Kikoru Shinomiya kan? Sifatmu itu boleh juga. Kurasa aku akan bisa akrab denganmu." Kini mereka berdua berdampingan untuk menghadapi para kaiju yang datang, dan mereka berhasil membunuh para kaiju. Semua orang terkesan dengan kemampuan Kikoru sebagai junior. Bahkan Hasegawa berkata kepada Narumi, "Sepertinya dia lebih kuat darimu dulu saat masih di tahun pertama kan Narumi?" Narumi terlihat kesal. Dia berteriak, "Apa katamu? Dulu aku masih lebih kuat darinya." Saat itu Narumi merasakan keanehan. Dia berkata, "Tapi ini aneh." Anggotanya bertanya apakah itu para kaiju. Narumi berkata, "Ya, kaiju berbentuk semut ini jarang sekali muncul ke permukaan. Kurasa ini pertama kalinya mereka muncul ke permukaan dengan jumlah sebanyak ini. Tapi untuk apa?" Hasegawa berkata, "Perilaku kaiju yang berbeda dari karakteristik mereka, mirip dengan kejadian di pangkalan Tachikawa." Narumi berkata, "Ya, kurasa mereka dipimpin kaiju menyusahkan yang memiliki suatu tujuan." Setelah itu ada informasi bahwa para kaiju sudah digiring menuju lokasi pembasmian wilayah barat, dan itu adalah tugas Kafka dan yang lainnya. Kafka sendiri saat itu dipantau oleh Isao dan para petinggi lainnya untuk dilihat seperti apa kemampuan kaiju Hachigo saat berhadapan dengan kaiju lain. Kemudian salah satu kaiju sudah ada di hadapan Kafka. Dia mengaktifkan perubahan sebagian. Dengan perubahan sebagian di kakinya, dia bisa bergerak dengan lincah menghindari serangan kaiju. Bahkan dia memiliki kesempatan untuk menghajarnya. Ternyata tidak berefek apapun. Para petinggi bertanya-tanya kenapa Kafka tidak berubah. Saat itu Kafka pun menyadari bahwa mustahil untuk mengalahkan kaiju hanya dengan perubahan sebagian. Tapi seketika Kafka mengingat momen saat dia lepas kendali dan menghajar Komandan Kepala Isao. Tidak lama dari itu kaiju melepaskan serangan. Beruntung Kafka masih bisa menghindarinya. Kemudian Kafka berkata di dalam hatinya, "Sekarang bukan saatnya bimbang. Aku harus bertahan hidup supaya bisa berada di sisi Mina." Setelah itu Kafka mulai berubah ke dalam bentuk kaiju Hachigo. Walaupun saat itu terdeteksi energi berkekuatan besar dari Kafka, tapi Kafka gagal berubah dan dia berhasil diserang oleh salah satu kaiju. Kafka pun heran kenapa dia tidak bisa berubah. Tapi di tengah kebingungan semua orang, tiba-tiba terdeteksi energi berkekuatan besar di lokasi pembasmian yang diduga berasal dari monster utama, dan titik lokasinya berada tepat di bawah Kafka. Tidak lama dari itu muncul kaiju Kyugo yang bergabung dengan kaiju berbentuk semut. Narumi terlihat panik dan berasumsi bahwa kaiju Hachigo sedang diincar. Kafka menyadari kaiju yang muncul adalah kaiju Kyugo, sehingga semua orang menjadi panik. Kaiju Kyugo berkata, "Aneh sekali, padahal aku kesini karena merasakan keberadaan kaiju Hachigo. Tapi kenapa dia tidak ada? Atau jangan-jangan kau kaiju Hachigo ya?" Kafka seketika panik karena ternyata kaiju Kyugo pun memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan kaiju. Lalu tiba-tiba Kafka mendapatkan tembakan serangan di bahu kirinya yang membuatnya sangat kesakitan. Dan saat itu Narumi menanyakan ke ruang strategi kondisi perubahan wujud kaiju Hachigo. Tapi sayangnya saat itu lagi-lagi Kafka gagal berubah. Hasegawa pun panik. Dia bertanya-tanya apa yang sebaiknya mereka lakukan, karena jika dibiarkan begitu saja mereka bisa kehilangan kaiju Hachigo. Saat itu Narumi langsung berkata, "Musuh kita adalah kaiju bernomor, jadi biarkan aku saja yang menghadapinya." Tapi saat itu muncul kaiju Kyugo lainnya di hadapan Narumi. Narumi bertanya-tanya apakah kaiju Kyugo membelah diri atau menggandakan diri, atau sejak awal dia memang ada dua. Sementara Shinonome mengatakan bahwa dengan situasinya yang seperti itu, Komandan Narumi tidak akan bisa bergerak. Situasinya menjadi semakin kacau karena para kaiju yang dikalahkan kini bangkit kembali, dan itu sesuai dengan laporan tertulis Unit 3. Shinonome pun menyadari sesuatu jika memang situasinya sama seperti yang tertulis dalam laporan. Saat itu ruang strategi pun menerima banyak laporan
laporan dari setiap regu yang mengalami kesulitan karena para kaiju bertambah kuat dan situasinya berbalik. Ditambah wilayah jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan dengan yang tercatat dalam laporan unit 3. Narumi berkata, hanya dengan kemunculannya, situasi langsung berubah drastis. Jadi inikah Kaiju Kyugo? Sementara Kafka sendiri masih berhadapan dengan Kaiju Kyugo. Kaiju Kyugo berkata, benihnya sudah selesai disebar. Kaiju Hachigo, sekarang aku akan membunuhmu, lalu merampas kekuatan kaiju yang kau miliki. Lalu Kaiju Kyugo langsung menembakkan serangan bertubi-tubi ke arah Kafka. Kafka kesulitan menghindarinya karena serangan itu tidak terlihat. Kafka sudah menyadari jika Kaiju Kyugo sangat berbahaya. Oleh karena itu, Kafka harus segera berubah. Tapi lagi-lagi dia tetap tidak bisa berubah. Dia sangat kecewa. Saat itu Kafka benar-benar terpojok. Dan bahkan Kaiju Kyugo sudah bersiap melepaskan serangan dahsyatnya kepada Kafka. Kaiju Kyugo pun sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Kafka. Tapi sesaat sebelum serangan itu dilepaskan, Hikaru muncul dan langsung menebas Kaiju Kyugo dengan kapaknya hingga terbelah dua. Tapi itu tidak berpengaruh. Sambil meregenerasi tubuhnya, Kaiju Kyugo berkata, kau ini siapa ya? Hikaru berkata, tidak masalah walaupun kau tidak mengingatku, karena aku akan segera menghabisimu. Melihat Hikaru muncul di hadapan Kaiju Kyugo, Isao ingin bergerak, tapi dia ditahan oleh rekannya, karena menurutnya, Numbers adalah senjata yang bisa mengurangi umur penggunanya. Penggunaan secara terus-menerus akan membahayakan nyawa pengguna. Isao mengetahui hal itu, jadi dia akan menjadikan penyerangan Kaiju kali ini sebagai ujian yang harus dilewati generasi baru. Setelah itu kembali ke pertarungan. Hikaru bertanya kenapa Kafka tidak berubah. Kafka menjelaskan bahwa dia tidak bisa berubah, padahal sudah mencobanya berkali-kali, tapi selalu gagal. Lalu Hikaru berasumsi bahwa itu mungkin ulah Kaiju Kyugo. Setelah itu Kaiju Kyugo menyerang lagi, tapi Hikaru dan Kafka berhasil menghindarinya. Lalu Hikaru berkata kepada Kafka melalui alat komunikasinya, aku akan membuatnya terluka parah dan menghentikan pergerakannya. Jika Kaiju Kyugo adalah penyebab dirimu tidak bisa berubah wujud, maka pasti akan muncul celah di saat dia sedang memulihkan diri. Meski kesal mengakuinya, tapi kami butuh kekuatanmu untuk bisa mengalahkannya. Setelah itu Kafka dan Hikaru berpencar, berharap Kaiju Kyugo mengejar Hikaru. Tapi ternyata justru Kaiju Kyugo membelah diri menjadi dua dan mengejar mereka berdua sekaligus. Kafka kesulitan karena terus ditembaki, sementara Hikaru hanya bisa menghindar. Dia pun kesulitan karena arah serangannya tidak bisa diprediksi. Bahkan Hikaru terkena tembakan di bagian perutnya oleh Kaiju Kyugo lain yang ada di sampingnya. Lalu di saat Kaiju Kyugo akan menghabisi Hikaru, Hikaru justru datang ke arahnya terlebih dahulu dan bersiap menebaskan kapaknya yang membuat Kaiju Kyugo terkejut. Hikaru berkata di dalam hatinya, aku sudah tidak ingin lagi merasakan kehilangan tanpa sanggup berbuat apa-apa. Kali ini aku pasti akan menolongnya. Setelah itu Hikaru melepaskan beberapa tebasan hingga tangan-tangan Kaiju Kyugo terpotong. Dan kemampuan Hikaru itu membuat Isao dan rekannya terkejut karena mereka seperti melihat sosok orang itu saat masih muda. Orang itu yang dimaksud di sini adalah ibu dari Hikaru itu sendiri. Kemudian terjadi kilas balik saat Hikaru masih kecil. Hikaru sedang menonton TV, di mana di sana ada berita tentang ibunya, yaitu Hikari Shinomiya, sang komandan unit 2. Di mana saat itu Hikari baru saja melakukan pembasmian kaiju dengan sangat luar biasa, dengan bersenjatakan Numbers 4, yang merupakan salah satu senjata terkuat milik pasukan pertahanan. Hikari yang menerjang pertempuran terlihat seperti sosok Valkyrie. Ternyata saat itu Hikaru sedang berada di sekolah saat menonton TV yang menayangkan ibunya. Teman-temannya berkata, itu ibunya Hikaru kan? Hebat sekali. Berarti ibumu adalah ibu terkuat di seluruh dunia. Hikaru sangat senang mendengarnya. Dengan bangganya dia berkata, ya, dia ibuku. Kemudian ketika di rumah, saat ibunya pulang, Hikaru langsung menyambutnya dengan menerjang dan memeluk wajah ibunya. Ayahnya meminta Hikaru untuk menghentikan hal itu karena ibunya sangat lelah. Tapi ibunya justru meladeni Hikaru. Dia memutar-mutar Hikaru sambil berkata, berani sekali kau berbuat begitu pada mama, dasar kau anak kecil. Apakah selama mama pergi kau jadi anak baik di rumah? Hikaru berkata, tadi aku lihat mama di TV saat mama ada di tempat pengungsian. Semua orang bilang mama itu keren sekali. Ibunya berkata, apa di antara mereka ada yang terluka? Hikaru menjawab, tidak ada. Tapi saat itu Hikaru menyadari justru ibunya yang sedang terluka. Ibunya berkata, ketahuan ya, kaiju hari ini lumayan kuat, tapi mama baik-baik saja kok. Lalu Hikaru tiba-tiba berkata, mama, pokoknya nanti Hikaru akan bergabung dengan pasukan pertahanan supaya bisa menolong mama. Mamanya sempat terkejut, tapi kemudian tersenyum. Ia mengusap kepala Hikaru sambil berkata, kalau begitu, seandainya Hikaru sedang kesulitan, mama juga akan menolong Hikaru. Tapi tidak lama dari itu, mamanya justru tewas dalam tugas. Bencana kaiju yang diakibatkan kaiju Rokugo sudah menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Di antara seluruh korban, tewasnya Hikari Shinomiya, komandan unit 2 lah yang paling membekas di hati semua orang. Karena tanpa pengorbanan mulia darinya, pasti akan lebih banyak korban jiwa lagi akibat bencana itu. Hikaru sendiri saat itu sangat terguncang dengan kematian ibunya. Tapi dia pun cukup kesal. Dia berkata di dalam hatinya, pembohong, dasar pembohong. Aku seorang pembohong. Padahal aku sudah mengatakan akan menolong mama. Maafkan aku mama, maaf. Ayahnya pun saat itu terguncang dan bahkan terlihat
terlihat seperti sosok yang berbeda. Hikaru berkata lagi, "Maafkan aku Mama, karena aku tidak bisa menolong Mama." Setelah itu kilas balik berakhir. Hikaru berkata di dalam hatinya, "Karena itu, sebagai gantinya, aku akan menjadi prajurit terkuat di seluruh dunia. Selama ada aku di sini dan menggantikan Mama menyelamatkan semua orang, tidak akan kubiarkan ada rekanku yang mati." Dan itu mengakhiri alur cerita anime Kaiju Hachigo Season 2 episode 2.